Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi dengan saya Rinoto di pekarangan rumah. Seperti biasa, kegiatan kali ini kita akan menyemai menyemai beberapa jenis sayuran. Mengapa kita harus menyemai ya? Awal budidaya sayuran atau budidaya apa saja adalah berawal dari persemaian. Nah, persemaian sangat penting bagi kami ya dalam menanam sayuran di pekarangan. Jadi persemaian kami lakukan rutin. Mungkin 1 minggu sekali kami melakukan persemaian. Loh, kenapa rutin? Nah, tadi pas saya nganter anak sekolah pagi-pagi, kebetulan di tetangga desa, di Desa Joho, Kecamatan Rimul, Kabupaten Kebumen, saya melihat pekarangan rumah yang sangat indah. Mengapa indah? Karena halaman depan rumah sangat indah karena terisi oleh tomat yang sudah berbuah, terong yang sudah berbuah, cabai yang sudah berbuah, dan sayuran lainnya yang siap panen. Itulah yang membuat saya mengatakan bahwa itu indah. Melihat hal itu terbersit dalam pikiran saya. Memang pada saat itulah nampak indah, tapi nanti ketika itu sudah dipanen dan masa panennya sudah habis, setelah itu apa? Tidak ada lagi keindahan karena sudah habis. Masa panennya sudah habis. Karena itu ditanam di dalam pot sehingga nutrisinya terbatas, sehingga masa produksinya juga terbatas. Ketika masa produksinya habis, maka habislah keindahan itu. Ketika kita membuat lagi, berarti ada selang waktu yang kosong ya. Ada selang waktu yang kosong ketika kita menyemai, kita tunggu hingga tanaman sayuran itu kembali berbuah. Kembali sayuran itu bisa dipanen. Sehingga waktu itulah waktu yang kosong. Nah, dari situlah saya berpikir bahwa supaya halaman kita, pekarangan kita tidak kosong ya, selalu terisi, selalu bersambung secara kontinu, maka kita juga harus menyemai secara kontinu. Itulah alasan kami dalam hal menyemai setiap minggu. Contoh seperti ini. Inilah hasil semaian kami. Bisa kita lihat. Ya. Bisa kita lihat ada yang berumur seminggu di sana ya, ada yang umur seminggu, ada yang umur 10 hari, ada yang umur 2 minggu, ada yang siap tanam, dan ada yang akan kita semai ya. Itu tomat siap tanam ya. Ini tomat sini udah sebagian kita tanam. Itu ada casim yang sebagian udah kita tanam dan yang ini siap tanam. Kemudian ada cabai. Nah, cabai juga ada yang sudah berdaun 4, ada yang baru 10 hari. Itu dia cabai. Ya, seperti itulah. Itulah alasan kami melakukan persemaian ini rutin setiap seminggu sekali, sehingga kita tidak kehilangan, kita tidak kosong. Maksudnya kita selalu memiliki bibit benih yang siap kita tanam. Oke, untuk persemaian kali ini kita persiapkan 2 pot. 2 pot ini yang medianya biasa, tanah pekarangan, pupuk kandang, arang sekam ya, dan bahan-bahan organik lainnya. Seperti ada serutan kayu juga ya. Setelah kita buat seperti ini, kita kali ini akan menyemai pakcoy dan cabai putih gendut. Ini yang sering saya sebutkan bahwa cabai ini tahan patek, karena ini ada tulisannya tahan patek. Memang kami sudah membuktikan bahwa cabai yang ini ketika berbuah dia tidak kena patek, tetapi cabai yang lain kena. Kemudian pakcoy, karena kita sudah punya casim banyak ini, maka kita akan pakcoy. Nah, beberapa benih yang kita miliki banyak juga nih. Ada timun, ada dan lain sebagainya, terong. Ada timun, terong, bayam, banyak. Tapi kali ini kita akan menyemai mudah saja. Kita akan taburkan saja. Mudah saja cara menyemainya. Ini pakcoy.
Oke, kita tabur saja langsung. Tabur langsung. Biasanya pakcoy ini dalam 3 hari sudah sprout ya. Dalam 3 hari sama dengan cesim. 3 hari sudah mulai berkecambah. Istilahnya katanya sprout. Ya. Kalau cabai ini biasanya lama, bisa 1 minggu. 1 minggu baru 5 sampai 1 minggu baru sprout. Ini 10 hari. 10 hari aja kayak gini. 10 hari, 1 minggu paling nih. Ini tomat. Dan yang itu cesim. Ini ya. Cesim 1 minggu. Oke. Ini cabai. Sebenarnya menyemai itu juga tidak perlu persiapan yang sangat repot ya. Dengan seperti ini saja kita bisa menyemai. Contoh, ini adalah tanaman bunga ya, yang ada bunganya. Lah, ketika kita punya benih cabai, kita punya cabai yang masak, yang matang, kita ambil, kita buka, kita letakkan di pot yang ada bunganya ini. Ya, ini juga tumbuh, bagus kan? Jadi tidak perlu persiapan yang matang. Cukup ambil biji cabai yang sudah matang, kita buka, kita sebarkan di pot yang sudah ada tanamannya juga bisa. Oke, sekarang tinggal cabenya. Banyak kan. Oke, sedikit saja. Ya, setelah kita tebarkan benihnya, maka atasnya kita tutup dengan arang sekam. Alasannya apa? Supaya terlindung dari cahaya matahari secara langsung. Ya memang kita tempatkan di tempat yang teduh sih, yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Tapi supaya menghindarkan penguapan air sehingga tidak cepat kering medianya. Ini satu. Yang kedua, supaya tidak digondol oleh semut. Biasanya benih bibit ini biji ya, cabai, cesim, pakcoy itu bisa saja digondol semut ya. Banyak sekali kejadian saya alami ketika disemai banyak banget seperti ini, tapi yang jadi dikit ternyata setelah saya lihat perhatikan ternyata dibawa oleh semut, sehingga kita tutup menggunakan arang sekam yang kita buat kemarin. Halo, selamat sore Bu Vivi. Ini kegiatan kita sore ini sedang menyemai ya. Walaupun kita punya banyak persemaian, tapi tetap saja kita menyemai supaya bisa bersambung modelnya. Oke, ini adalah arang sekam yang kemarin kita buat, kita untuk tutup setelah tadi kita taburkan, kita tutup arang sekam. Oke, ini tipis saja supaya dia kuat jebolnya kayak gini. Ini kita tutup arang sekam tipis sehingga dia kuat jebol. Tapi kalau terlalu tebal kasihan, ini udah jebol. Ada pesan satu lagi yang menurut saya sangat bagus ya. Ketika kita nanam cabai yang di sebelah sana itu, yang sekarang sudah berbuah, sekarang sudah bisa kita petik setiap hari. Pada saat menanam, kita tidak tahu hasilnya itu besok akan seperti apa, harganya akan seberapa mahal. Pokoknya yang penting kita nanam saja. Nah, kebetulan pada saat sekarang ini harga cabai sudah sedang lumayan. 1 ons itu 7.500. Karena kita kan paling skala kecil, jadi paling jualnya on ke tetangga, tidak kilo. Kemarin ada 2 on, lumayan 15.000. Jadi kita tidak tahu kapan harga cabai mahal, maka kami selalu mempersiapkan persemaian sepanjang waktu rutin, sehingga kita juga pernah mendapatkan harga yang bagus, tinggi ya. Kita juga pernah mendapatkan harga yang murah, tidak masalah. Karena tujuan utamanya tadi adalah memenuhi kebutuhan sendiri, dapur sendiri, dan selebihnya bisa kita jual untuk mendapatkan tambahan penghasilan untuk uang jajan atau uang belanja lainnya. Oke, setelah kita tadi semai, kita tutup dengan arang sekam, maka tinggal kita siram. Apa yang akan kita gunakan untuk nyiram? Seperti biasa lagi ya.
biasa rutin kegiatan kami itu sama saja seperti itu. Air cucian beras ini udah sore, tapi tadi sebenarnya kita mau pakai pagi-pagi untuk nyiram tanaman yang sebelah sana, tapi pagi-pagi tadi hujan sehingga air cucian berasnya belum kita pakai ini. Air cucian berasnya belum kita pakai. Nah, nanti kita akan gunakan. Caranya gampang sekali. Ini kita akan gunakan. Kita ambil ya 1 gayung saja. Kemudian kita tambahkan 1 gayung air rendaman sabut kelapa hitam. Oke. Kemudian kita juga punya urin sapi ini. Urin sapi yang sudah kita fermentasi seminggu, katanya seminggu sudah cukup katanya. Ini urin sapi, kita ambil juga 1 gayung saja. Kelihatan apa tidak? Kalau baunya bau, tapi kelihatan baunya nggak sampai sana. Oke, ini urin sapi, sama 1 gayung saja. Oke, terus kita tambahkan air yang banyak. Oh, bentar. Kita tambahkan biasa ini jamunya. Jamunya adalah E4 seperti biasa. Dua lah, 2. Ya, ini jamunya. Supaya enak, supaya tambah enak, kita tambahkan tetes tebu. Oke. Kemudian tinggal kita beri air. Kelihatan nggak ya? Tinggal kita beri air. Iya. Ya, hingga 1 ember besar. Oke. Karena tadi sudah tercampur, maka kita masukkan ke gembor. Oke. Ini juga bisa untuk nyiram apa saja nanti. Kemudian kita siramkan. Oke, seperti itulah. Ya. Tuh, tadi. Sekali lagi saya ulangi bahwa kegiatan menyemai itu kami lakukan rutin, setiap seminggu sekali. Bahkan kadang 3 atau 4 hari atau seminggu sekali atau 10 hari sekali. Yang jelas rutin ya. Tujuannya satu, kita memiliki bibit yang siap tanam itu continue ya, terus. Kita tidak tahu kapan harga akan mahal, tapi yang jelas ketika kita memiliki sayuran sepanjang tahun, pokoknya terus menerus, maka kita pasti akan menemukan harga yang mahal itu. Itulah keuntungan yang akan kita dapat. Itu tadi. Jadi kepada para pemirsa sekalian, terima kasih yang sudah bersedia menonton video kami. Pesan dari kami ya, kami mengajak para pemirsa sekalian, marilah kita manfaatkan pekarangan rumah kita, halaman rumah kita ya, sesempit apapun tidak ada alasan untuk kita menanam sayuran. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Menanam sayurannya secara organik supaya kita mendapatkan sayuran dan buah-buahan yang sehat demi keluarga kita. Ya, tujuan utamanya tadi adalah untuk kebutuhan kita sendiri di keluarga. Selebihnya itu urusan lain, bisa kita jual, bisa kita tukar dengan lauk-pauk dan lain sebagainya. Oke, seperti itu daripada pekarangan kosong. Sekali lagi saya mengajak para pemirsa sekalian untuk mulai menanam mulai saat ini, baik di halaman, di pekarangan, di teras rumah, digantung di tembok rumah maupun di pagar rumah, di mana saja kita bisa nanam. Oke, demikian tadi kita menyemai beberapa jenis sayuran. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa seperti biasa klik subscribe ya di channel Ibu Siti Mahmuda. Ya, maaf ini karena kita juga live di Facebook ya.
Kalau ingin video lengkap selanjutnya silahkan cari channel Ibu Siti Mahmudah ya, channel Ibu Siti Mahmudah, itu channel istri saya, Ibu Siti Mahmudah ya. Nanti di sana banyak sekali video tentang bagaimana kami memanfaatkan pekarangan rumah. Jangan lupa di bawah video ada tulisan subscribe ya, kemudian diklik. Apa gunanya? Supaya Anda berlangganan gratis ya, secara gratis video-video kami selanjutnya. Ketika kita membuat video, kita upload, maka para pemirsa sekalian akan diberitahu bahwa ada video baru tentang bagaimana kami mengelola pekarangan rumah. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.